Dilakukan secara online, pengenalan kehidupan kampus atau biasa disebut dengan PKKBN Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta tahun ini dikemas dengan konsep yang berbeda. Meskipun dilaksanakan secara online, materi yang disampaikan dalam PKK tahun ini tidak jauh berbeda dengan materi PKK pada tahun-tahun sebelumnya. PKK tingkat universitas tahun ini berlangsung selama 2 hari, terbagi menjadi beberapa segmen antara lain, segmen Kampus Story yang juga terbagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama yaitu penyampaian materi mengenai pengenalan kompetisi mahasiswa. Materi ini disampaikan oleh Asep Saipuddin SIPMSI selaku Wakil Dekan 3 Visip UPNVY. Ia menjelaskan apa saja jenis prestasi yang diakui, baik di tingkat kementerian maupun di tingkat institusi UPN Veteran Yogyakarta, meliputi prestasi yang bersifat non-kompetisi atau lomba, dan prestasi yang bersifat kompetisi atau lomba. Pada sesi kedua dilanjutkan dengan sharing bersama mahasiswa yang telah berpengalaman mengikuti PKM, serta dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab seputar PKM bersama Prada 2020. Pada hari kedua PKK tingkat universitas, diadakan talk show bela negara dengan narasumber Rektor UPN Veteran Yogyakarta bersama Profesor Insinyur Nizam selaku Dirjen Dikti dan Profesor Dr. Bondantiara selaku Dirjen Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan. Talk show ini membahas bagaimana pentingnya pendidikan bela negara di universitas. PKK yang disiarkan streaming melalui YouTube UPN Veteran Yogyakarta ini juga menayangkan segmen Success Story Milenial, berisi tentang cerita sukses dari alumni UPN Veteran Yogyakarta, yaitu Yudi Prasetyo, CEO Kopi Kreatif, dan Sulistia Hastuti Wahyu yang saat ini menjabat sebagai Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas. Di samping itu, juga ada bincang tokoh milenial bersama dengan Andri Rizky Putra, peraih beasiswa LPDP di Boston University, sekaligus pendiri Yayasan Pemimpin Anak Bangsa atau YPAB. Dalam segmen Bincang Tokoh Milenial, Rizky berbagi pengalamannya selama menjadi mahasiswa, serta kiat mendapatkan beasiswa LPDP. Ia juga bercerita bagaimana perjalanannya hingga dapat mendirikan Yayasan Pemimpin Anak Bangsa. Ini spesial nih, edisi spesial beneran ya, PKKBN tahun ini tuh harus kita lalui dengan tidak tatap muka. Ini PR nih buat panitia yang tahun ini itu, karena bagaimana kita meng-create sebuah program tapi tetap berkesan meskipun semuanya ada di rumah begitu. Akhirnya ya sudah kita bikin konsep, lama sih konsepnya ya, karena kalau online kita tidak mungkin kan hanya sekedar dengan aplikasi Zoom, tapi pasti ada materi-materi lain yang disampaikan dengan cara yang menarik, apalagi audiensnya di sini adalah peserta PKKBN ini usianya juga usia generasi Z ya gitu, di bawah, semuanya di bawah 20 tahun begitu, dan apa yang mereka sukai ini yang kita munculkan di semua materi PKKBN. Jadi format-formatnya kita sesuaikan dengan apa yang mereka senangi. Meskipun sebenarnya materi-materinya itu konten-kontennya konten UPN banget gitu kan. Bela negara, Pancasila, kewarganegaraan yang seperti itu, Bimaya seperti itu. Tapi bagaimana dikemas dengan cara yang lebih fun. Semuanya materinya kita tapping dulu gitu kan, syuting dengan sumber sendiri gitu kan. Teman-teman sendiri juga yang jadi talentnya seperti itu. Terus habis itu kita baru tayangkan semuanya streaming melalui YouTube dan juga di aplikasi. Kalau teknis itu kan ya kita ada teknis di lapangan untuk masalah konten, bikin konten-kontennya itu kita dibantu sama teman di komunikasi juga gitu, dan dengan beberapa mitra juga dari kita. Dan kemudian teknis yang lainnya itu tentu saja jaringan internet itu. Kita udah support dengan teman-teman yang ada di TIK, di UPN, jadi jaringannya ya kita pastikan semuanya bisa stabil gitu. Kegiatan PKK Universitas tahun ini ditutup dengan konser virtual yang menampilkan grup musik Leto. Tim Liputan melaporkan untuk UPN TV Jogja.